Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 17 Maret 2026 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 3a, dilanjutkan ayat 5 sampai dengan ayat 16, kita akan mendengar kisah Yesus yang menyembuhkan seorang yang telah sakit selama 38 tahun di kolam Bethesda. Banyak orang sakit berkumpul di tempat itu dengan harapan memperoleh kesembuhan. Namun justru di tengah keputusasaan yang panjang itulah Yesus datang dan menghadirkan harapan baru. Kisah ini mengajak kita untuk menyadari bahwa pertolongan Tuhan sering hadir pada saat yang tidak kita duga dan melalui cara yang tidak selalu kita bayangkan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambinya ada 5 dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, dari Injil yang baru saja kita dengarkan, dikisahkan tentang seorang yang telah sakit selama 38 tahun. Ia berada di kolam Bethesda bersama banyak orang sakit lainnya yang berharap memperoleh kesembuhan ketika air kolam itu berguncang. Di saat pertama kali membaca kisah ini, saya sempat bertanya dalam hati, mengapa Injil seringkali menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit? Bukankah begitu banyak orang sakit yang disembuhkan oleh Yesus? Seandainya semuanya dituliskan, tentu Injil akan menjadi sangat panjang. Namun setelah direnungkan, ternyata setiap kisah penyembuhan dalam Injil selalu membawa pesan yang khas.
bukan sekedar menceritakan mujizat Yesus, tetapi selalu mengandung makna yang lebih dalam tentang iman, keselamatan, dan hubungan manusia dengan Allah. Orang yang disembuhkan di kolam Bethesda ini telah menderita selama 38 tahun. Itu tentunya waktu yang sangat lama. Hampir seluruh hidupnya ia jalani dalam keadaan sakit. Kita bisa membayangkan betapa panjang penderitaan yang ia alami dan betapa besar harapannya untuk sembuh. Ia datang ke kolam Bethesda karena percaya bahwa air kolam itu dapat membawa kesembuhan. Tetapi selama itu pula ia tidak pernah berhasil turun lebih dahulu ke dalam kolam. Selalu ada orang yang mendahuluinya. Di tengah keadaan seperti itu, Yesus datang kepadanya dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan ini tentunya sangat menyentuh. Yesus tidak langsung menyembuhkan, tetapi terlebih dahulu mengajak orang itu menyadari keinginannya sendiri untuk sembuh. Seolah Yesus ingin menggugah hatinya. Apakah ia masih memiliki harapan? Apakah ia masih percaya bahwa kesembuhan itu mungkin terjadi? Jawaban orang itu sederhana. Ia tidak memiliki orang yang dapat menolongnya turun ke kolam ketika air bergoncang. Tetapi justru disitulah terjadi hal yang luar biasa. Kesembuhan yang selama ini ia harapkan dari kolam itu ternyata datang dari Yesus sendiri. Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Seketika itu juga orang itu sembuh. Kisah ini mengingatkan kita bahwa sumber pertolongan yang sejati bukanlah pada tempat, benda, atau cara tertentu, melainkan pada Tuhan itu sendiri. Tempat ziarah, doa, atau devosi dapat membantu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi yang menyembuhkan dan menyelamatkan tetaplah Tuhan. Hal lain yang menarik dari kisah ini adalah bahwa orang yang disembuhkan itu pada awalnya bahkan belum mengenal Yesus. Ia baru kemudian mengetahui bahwa yang menyembuhkannya adalah Yesus ketika mereka bertemu kembali di bait Allah. Seringkali dalam hidup kita juga demikian. Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita, bahkan menolong kita dalam berbagai keadaan, tetapi kita baru menyadarinya setelah semuanya berlalu. Karena itu Yesus kemudian berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Perkataan ini bukan berarti bahwa penyakitnya pasti disebabkan oleh dosa tertentu. Injil sendiri tidak mengatakan demikian, tetapi Yesus mengingatkan bahwa kesembuhan bukan hanya soal tubuh, melainkan juga soal hidup yang diperbarui. Kesembuhan yang sejati mengajak kita untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan dan meninggalkan dosa. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengajak kita untuk tidak kehilangan harapan, sekalipun kita sudah lama menanggung pergumulan atau penderitaan. 38 tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi ketika saat Tuhan tiba, pertolongannya bisa datang dengan cara yang tidak kita duga. Seringkali kita mencari pertolongan kemana-mana, tetapi lupa bahwa Tuhan sebenarnya sudah sangat dekat dengan kita. Semoga melalui kisah Injil hari ini kita semakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia melihat penderitaan kita, Ia mengetahui pergumulan kita, dan pada waktunya Ia datang membawa pertolongan. Amin. Marilah kita berdoa untuk menutup renungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Engkau mengetahui pergumulan kami, dan Engkau datang membawa pengharapan serta kesembuhan. Ajarilah kami untuk selalu percaya kepadamu, tidak menggantungkan harapan kami pada hal-hal yang fana, tetapi datang kepadamu dengan iman yang tulus. Pulihkanlah hati kami dari segala kelemahan dan dosa,
agar hidup kami semakin diperbarui dan semakin setia berjalan di jalan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Selasa, 17 Maret 2026. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.